Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali pagi hari ini Miss bisa bertemu kembali dengan kalian dalam channel Breakthrough Kids. Oh iya, beberapa minggu yang lalu kita belajar banyak hal ya. Belajar tentang mengampuni, belajar bagaimana kita memiliki hati yang peduli. Pagi hari ini kita mau belajar sesuatu juga, masih tentang mengampuni. Siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Siapkan hatimu, siapkan duduk yang manis. Sudah? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk ikutin Miss dulu ya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah sebentar kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang berbicara dalam setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tadi pagi piring Miss masih kosong, belum ada makanan. Lapar banget. Kalian udah sarapan hari ini? Sudah? Hari ini Miss belum makan. Lapar, tidak ada makanan. Kalau lapar, gimana kira-kira? Perlu makanan. Perlu sesuatu yang kita bisa makan supaya perut ini kenyang. Betul. Kita perlu makanan supaya perutnya ini kenyang dan tidak sakit, karena kalau tak makan perutnya bisa sakit. Oh iya, Miss mau cerita. Di dalam Alkitab waktu itu ada terjadi kelaparan yang luar biasa. Apa sih kelaparan? Kelaparan itu susah sekali untuk mencari makanan. Karena apa? Karena tumbuh-tumbuhan tidak buah-buahan tidak berbuah, tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan buah, atau mungkin menanam padi tidak ada hasilnya. Jadi kota itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Bukan sehari dua hari, tapi selama 7 tahun. Jadi kota itu benar-benar tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan tanaman ataupun sayuran yang bisa untuk dimakan. Jadi benar-benar tidak ada yang bisa untuk dimakan. Jadi kelaparan luar biasa. Berarti tadi kalau terjadi kelaparan artinya apa? Tidak ada makanan, perut bisa sakit, badan bisa lemas, betul? Negeri itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Tapi ada satu orang, namanya Yusuf. Yusuf diperintahkan oleh Raja Mesir untuk mengelola setiap makanan yang ada di Mesir waktu itu. Jadi sebelum terjadi kelaparan, Yusuf di dalam kota Mesir itu, dia sudah menyiapkan makanan yang begitu banyak. Jadi menyimpan makanan di dalam lumbung, di dalam tempat makanan yang begitu banyak, supaya apa? Ketika terjadi kelaparan tidak ada tumbuhan yang menghasilkan, tidak ada pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah. Sudah siap, sudah ada persediaannya, yaitu di dalam lumbung itu. Yusuf diperintahkan atau Yusuf diberikan kepercayaan sama Mesir, sama kerajaan Mesir untuk mengelola semuanya. Siapa sih yang kenal Yusuf itu? Siapa? Ada yang tahu? Yusuf seorang anak muda yang luar biasa. Sebelum dia ada di dalam Mesir, dia itu dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Saudaranya tidak suka sama Yusuf. Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dia mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak. Akhirnya Yusuf bisa berada di dalam Mesir. Yusuf mengalami hal-hal yang tidak enak. Dia pernah dipenjara, dia pernah difitnah, dia pernah mengalami hal-hal yang buruk. Suatu hari ketika kelaparan begitu hebat, tidak ada makanan di kota-kota itu, tidak ada makanan. Sulit untuk mencari makanan. Karena itu tadi,
tidak ada sayuran yang berbuah, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan yang menghasilkan. Jadi kelaparan. Kakak-kakaknya Yusuf mendengar bahwa di Mesir itu ada makanan. Lalu ayahnya menyuruh kakak-kakaknya Yusuf ini untuk pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Kakak-kakak ini nggak tahu siapa yang berkuasa atas Mesir saat itu. Akhirnya kakak-kakaknya ini pergi ke Mesir membawa uang untuk membeli makanan. Dia sampai di kota Mesir untuk beli makanan. Yusuf melihat kakak-kakaknya ini. Saudara tahu? Kalian tahu? Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Apa Yusuf marah? Kita saksikan video berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bagaimana sudah menyaksikan video tadi? Luar biasa kan? Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya yang pernah berbuat tidak baik, yang pernah membuat Yusuf pernah mengalami hal-hal yang tidak enak, pernah difitnah, pernah dipenjara, mengalami kesusahan, menjadi budak. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, tidak ada sedikit pun rasa dendam di dalam diri Yusuf. Tidak ada sedikit pun rasa marah di dalam hati Yusuf. Yusuf memandang saudara-saudaranya dengan penuh belas kasihan. Karena apa? Karena Yusuf memiliki hati Tuhan. Yusuf memiliki roh yang mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf bisa aja dia marah sama saudara. Dia bisa aja melakukan bahwa dia itu tidak akan memberikan makanan kepada saudara-saudaranya. Kalau dia ingat-ingat mungkin dulu, kalau dia memendam rasa marah, rasa kecewa,
Yusuf bisa saja tidak mau menyerahkan makanan, tidak mau memberikan makanan ini kepada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf hati dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Dia tidak mengingat-ingat lagi apa yang dulu telah saudaranya lakukan. Dia tidak menyimpan rasa marah. Dia tidak menyimpan rasa benci. Dia tidak menyimpan rasa benci kepada saudara-saudaranya. Ketika dia melihat saudaranya, tergeraklah hati Yusuf. Dia menangis. Ketika dia melihat saudara, dia lari ke dalam ruangan. Dia menangis dalam hati. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi saudara-saudara. Karena Yusuf memiliki kasih Tuhan, hati Tuhan. Ketika dia melihat apa mungkin yang dulu dia pernah alami, dia alami perlakuan yang tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak menyimpan rasa dendam. Yusuf tidak menyimpan rasa benci. Dia memanggil kakak-kakaknya. Lalu dia peluk kakaknya satu persatu. Kalau kita mungkin diisengin sama teman kita, kita mungkin mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita pernah dimarahin sama teman kita, atau mungkin kita mengalami perlakuan yang tidak baik. Kita mungkin bisa mengingat-ingat atau bisa menyimpan dalam hati kita. Aku nggak mau lagi berteman sama dia. Dia tuh nyebelin banget. Aku tuh nggak mau lagi bermain sama dia karena dia itu nakal sekali. Kalau kita masih memiliki rasa benci, rasa dendam, itu tidak baik. Ikuti seperti Yusuf. Yusuf mendapatkan hal yang tidak baik oleh kakak-kakaknya. Tapi Yusuf bisa mengampuni dengan tulus. Dia merangkul kakaknya satu persatu. Dia menangis karena begitu rindunya dia. Dia begitu mengasihi kakak-kakaknya. Mau belajar mengampuni? Minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni temanku si A. Mungkin kalian mau berdoa, Tuhan, aku mau mengampuni temanku si B atau si C, siapapun kalian bisa sebut. Atau kakakku, tadi kakakku iseng banget sama aku, Tuhan, dia iseng banget jahilin aku, tapi aku mau mengampuni. Atau adik kalian yang tidak sengaja mungkin bermain, mungkin sedikit membuat kalian merasa terluka. Belajar. Yusuf tahu, dan yang membawa dia ke Mesir itu adalah Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, semuanya itu campur tangan Tuhan. Amin. Kita mau buka ya. Kalian kalau punya Alkitab atau mungkin kalau bisa baca dia ayat ini. Roma 8 ayat 28. Siap? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah, lagi ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Apapun yang kalian alami, Allah turut bekerja. Seperti Yusuf, dia ada di dalam Mesir. Dia tahu, dia katakan,
Tuhan yang membawa aku mendahului kalian untuk berada di Mesir, untuk bisa memberi makan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ketika mungkin kakak kalian tadi iseng, semuanya mendatangkan kebaikan supaya kalian lebih sabar, supaya kalian lebih bisa mengasihi. Mungkin adik kalian yang tidak sengaja mengganggu saat belajar, semua itu mendatangkan. Mungkin adik kalian tidak mengerti, dia ingin menunjukkan rasa sayang, ingin menunjukkan rasa sayangnya kepada kalian. Jadi mungkin dia belum mengerti, tapi percayalah, seperti Roma 8 ayat 28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah seturut dengan rencana Tuhan. Amin. Mau belajar seperti Yusuf, mengampuni dan melupakan. Amin. Ikuti Miss ya. Saat ini ya. Tuhan, aku mau mengampuni dan melupakan semua kesalahan siapapun. Ulangi ya. Tuhan, aku mau mengampuni dan melupakan setiap kesalahan siapapun. Biarlah itu menjadi doa kalian. Jika kau memiliki hati yang mengampuni, itulah tanda bahwa engkau adalah generasi yang mau mengampuni. Amin. Tuhan telah pilih kalian menjadi generasi yang mengampuni, yang mau memaafkan, yang mau melupakan setiap kesalahan orang lain, yang mau berhati dipenuhi oleh belas kasihan. Amin. Atau seperti yang belajar kita beberapa minggu lalu, memiliki hati yang peduli seperti Tuhan Yesus. Mau belajar untuk seperti Yusuf, mengampuni dan melupakan setiap kesalahan. Amin. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan video ini, mereka belajar untuk mengampuni, belajar untuk melupakan setiap kesalahan siapapun ya Tuhan yang mereka alami Tuhan. Siapapun ya Tuhan yang membuat kesalahan kepada setiap mereka, mereka boleh belajar mengampuni kepada teman mereka, mereka mengampuni kepada kakak ataupun kepada adik mereka ya Tuhan. Oh, biarlah roh yang mengampuni itu Tuhan, hati Tuhan memenuhi setiap hati mereka ya Tuhan. Hati Tuhan memenuhi setiap hati-hati anak-anak-Mu yang ada menonton video ini Tuhan, yang belas kasihan Tuhan mengalir ya Tuhan, hingga di dalam hati penuh dengan ucapan syukur, di dalam hati penuh Tuhan dengan ucapan syukur bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Belajar mengampuni dan memiliki hati penuh dengan sukacita. Belajar mengampuni dan melupakan. Sekali lagi ya, Tuhan, aku mau mengampuni dan melupakan setiap kesalahan orang lain. Amin. Yuk anak-anak, kita menyanyikan pujian ini. Mata Tuhan melihat setiap apapun yang kita lakukan. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
lagi ya. Ingat, Tuhan melihat. Amin. Haleluya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.